Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala TPP SD Negeri 214 Sodajadi, Bapak Mustafa Supri SPD. Baiklah, adapun susunan acara hari ini yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 214 yang akan disampaikan oleh Bapak Mustafa Supri. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan utama marilah kita mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang yang berbahagia ini kita semua selalu dikaruniai kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruang kelas IPA ini untuk melaksanakan salah satu aktivitas yang baik. Yang kedua, tak lupa juga kita mengucapkan selawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat rekan saya Bapak Muhammad Yusuf MPD, juga selaku kepala sekolah yang menyempatkan diri untuk hadir ingin melihat perkembangan teman. Yang kedua, kepada seluruh guru yang tentunya yang mengikuti program IKN ini untuk kelas 1, 2, 4, dan 5 yang mulia, yang telah sudi hadir untuk berbagi pengalaman bersama rekan kita Mudiam SPD sebagai calon guru penggerak. Pada kegiatan kali ini adalah merupakan jadwal ataupun agenda dalam program sekolah penggerak, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Semoga kegiatan ini dapat memberi manfaat bagi kita semua, dan tentunya yang baik-baik nanti akan menjadi contoh bagi kita untuk ikut serta menjadi guru penggerak. Itu saja, mudah-mudahan kegiatan ini memberikan manfaat bagi kita bersama. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mustafa Supri yang telah menyampaikan kata sambutan. Acara selanjutnya yaitu kegiatan inti pada hari ini adalah pemaparan materi dari Ibu Mugium yang berjudul penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kepada Ibu Mugium kami silahkan. Baiklah, ya, di sini tidak ada perbuatannya gitu ya. Ini ibu semua, tapi harus semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu semuanya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai hari ini masih memberikan kita kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita semua masih bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka menyukseskan program pendidikan guru penggerak yang kebetulan hari ini adalah jadwalnya adalah melakukan diseminasi. Ya, diseminasi itu artinya penyebaran pemahaman dan penerapan
besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat jasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita dihantarkan dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang. Baiklah Bapak Ibu, untuk semangat sore ini ya, untuk semangat sore ini, mari kita sama-sama melakukan ice breaking dulu. Ya, ice breakingnya begini Bapak Ibu. Kalau seandainya saya bilang tepuk pagi, berarti tepuknya 1 kali, ya. Tepuk siang berarti 2 kali. Tepuk sore 3 kali. Kemudian tepuk malam jangan bertepuk, ya. Masih konsentrasi ya? Iya. Ya, kita testing dulu, ya. Tepuk pagi, ya. Siang, sore, malam. Ternyata masih ada yang belum konsentrasi. Kita ulang sekali lagi. Tepuk pagi, siang, sore, siang, malam. Ternyata masih ada yang belum. Sekali lagi, ya, sampai konsentrasi, ya. Sekali lagi, tepuk pagi, siang, sore, pagi, malam. Ya, 1 orang tidak apa-apa, ya. Harap dimaklumkan saja. Bapak Ibu, baiklah kita akan memasuki materi kita hari ini, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif, ya. Ini perkenalan dulu Bapak Ibu. Yang berkacamata itu adalah fasilitator saya dalam calon guru penggerak angkatan 9 ini, namanya Ibu Ani Sujiati Ningsih. Beliau adalah seorang tokoh yang hebat, seorang fasilitator yang hebat, karena beliau selalu mendampingi JGP-nya dalam keadaan apapun. Kemudian yang sebelahnya adalah Ibu Suryati SPD. Beliau adalah seorang guru juga. Dia pengajar praktik kami. Dia juga selalu menuntut dan membimbing kami dalam kegiatan JGP ini. Ya, kemudian di sini diawali dengan pertanyaan pemandu. Setuju atau tidak setuju? Ya. Pernyataan yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju itu? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju? Apa alasannya coba? Siapa yang bisa mengumumkan alasan? Jadi kita di sini sharing Ibu. Di sini saya mohon maaf sebelumnya, saya di sini bukan mengajari ya, kata aku telah mengajari. Kita sama-sama berbagi, sama-sama menambahkan ilmu kita. Ya silakan Ibu. Apa alasannya? Mengapa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Kalau menurut pendapat saya, hukuman untuk anak ini kan bukan hukuman yang begitu menampar sekali, hanya sekadar seperti menakut-nakuti. Jadi kalau diberi hukuman, mudah-mudahan untuk sepertinya kalau upacara, dia ketinggalan sehingga dia tidak bisa mengikuti upacara. Mungkin hukum untuk ambil sampah ataupun tegak yang di sebelah, adanya hukuman itu mungkin dia akan merasa takut, besok lagi dia tidak terlambat lagi. Itu dari saya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain, Ibu-ibu boleh menambahkan? Ya, jadi menurut Bu Sri Minatur, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak, tetapi dalam tanda kutip hukuman yang bukan merupakan kekerasan fisikis, ya, atau fisik. Jadi hukuman itu bersifat yang membimbing, artinya seandainya yang dia terlambat terus mengambil sampah. Jadi hukuman hanya hukuman yang bersifat ringan, dan nanti juga akan bisa menimbulkan efek jerah, gitu ya Bu ya. Kemudian ada yang lain, ada pendapat yang lain? Nah, tidak. Sekarang kita lanjutkan. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Tidak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca
atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Tidak. Alasannya coba siapa yang bisa menyampaikan? Mungkin Ibu Ayu, karena dia yang berpendapat tidak setuju. Ya, silakan Bu. Terima kasih waktunya Bu Nuni. Jadi ini menurut pengalaman saya, mungkin hukuman itu dapat mendisiplinkan anak apabila hukuman itu benar-benar memperjelas. Tapi kalau masih hukuman itu ringan, itu tidak ada lagi efek jerah di dia. Malah saya pernah anak saya disuruh menuliskan halaman, apa mereka jawab? Palingnya cuma disuruh bersihin misalnya. Gitu. Jadi itu tidak memberikan efek positif ke mereka. Menurut Bu Ayu, dia tidak setuju pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi menurut Bu Ayu, cara untuk meningkatkan disiplin anak mungkin dengan memberikan peraturan yang lebih ke arah mendisiplinkan anak, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, pemberian hadiah itu dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Pemberian hadiah itu dapat meningkatkan prestasi siswa. Ya, setuju. Ya, setuju ya. Ada yang bisa memberikan alasan? Ya, mungkin Ibu Nesa atau Bu Nara silakan. Ya baik, mungkin pemberian hadiah itu bisa meningkatkan prestasi siswa. Di sini maksudnya dengan memberikan hadiah kepada siswa itu bisa memotivasi siswa untuk selalu meningkatkan prestasi yang ada pada dirinya. Jadi kayak membuat mindset mereka itu jika dia bisa berprestasi dia bisa mendapatkan hadiah. Jadi untuk memotivasi. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Mersa. Menurut Bu Mersa, pemberian hadiah itu meningkatkan prestasi siswa dalam arti dengan kita memberikan hadiah, kita memberikan motivasi kepada siswa kita untuk meningkatkan prestasinya kembali. Kemudian yang pernyataan yang keempat, guru harus mampu memberikan solusi pada siswa yang bermasalah. Setuju? Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Ya, setuju ya. Nah, karena kita sebagai seorang guru harus bisa memecahkan masalah, harus bisa memberikan solusi kepada anak-anak yang bermasalah. Kemudian guru itu harus berperan sebagai teman. Setuju? Ya, karena kita harus melakukan pendekatan kepada anak-anak ya. Selanjutnya Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru ya, seorang guru itu harus menerapkan, memberikan contoh teladan kepada anak-anak melalui budaya positif ya. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Artinya, nilai-nilai atau keyakinan universal itu adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang baik yang harus diterapkan di sekolah. Nah, contohnya adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan itu adalah satu, tanggung jawab ya. Bu Seninga itu bertanya, saya langsung jawab. Contoh nilai kebajikan itu mungkin saya sebutkan salah satunya ya Ibu ya. Contohnya adalah tanggung jawab ya. Tanggung jawab itu harus dimiliki oleh semua peserta didik, bukan hanya gurunya saja. Jadi semua warga sekolah harus memiliki rasa tanggung jawab, rasa memiliki sekolahnya. Ya, ini konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif ini adalah aturan-aturan yang baik. Aturan-aturan yang baik itu bisa kita terapkan di dalam lingkup kecil kita, yaitu lingkungan kelas. Disiplin positif artinya begini. Yang pertama, kita tidak boleh mengatakan tidak boleh terlambat kepada anak-anak. Kita tidak boleh mengatakan tidak boleh terlambat, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tetapi kata-kata tidak boleh itu kita gantikan dengan kalimat yang positif. Contohnya, anak ibu harus datang tepat waktu ya, gitu kalimatnya. Jadi tidak boleh, kamu tidak boleh terlambat, kamu
kita tetap harus mencari akar masalah dari anak itu. Kenapa dia terlambat? Apa alasannya terlambat? Dan kita tidak boleh menghukumnya secara langsung. Kemudian motivasi perilaku manusia, ya nanti di bawahnya ada penjelasannya. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol kita sebagai seorang guru, kemudian segitiga restitusi. Jadi ada 6 konsep inti dalam menerapkan budaya positif kita. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Sekarang ayo kita melakukan kegiatan coba dan buka. Ya. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda sebagai A, tugas Anda adalah mengepalkan satu tangan Anda. Ayo coba kita kepalkan satu tangan kita. Coba Anda bayangkan bahwa Anda itu di dalam kepala ini menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan Anda. Jadi Anda mengepal suatu benda yang di dalam kepala ini adalah benda yang sangat berharga. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Sekarang tugas kawan sebelumnya. Jadi kita berbagi peran. Tugas yang B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Sudah paham ya yang ini ya? Iya, lanjut. Ya, coba tadi yang kita praktekkan. Apa yang akan dilakukan oleh si pemegang kepala tangan di saat kawan sebelahnya memaksa untuk membuka kepala tangannya karena kepala tangannya tadi berisi benda yang sangat berharga bagi dia. Apa yang akan dia lakukan? Coba, bisa disimulasikan? Ya, sekarang coba misalnya Ibu Nur memegang apa misalnya? Bu Fatimah memaksa membuka kepala itu. Ayolah Bu Nur. Dia boleh caranya macam-macam. Dia bisa membujuk, dia bisa memarahi, dia bisa menawarkan sesuatu. Ayolah nanti tak beli ini loh. Gitu. Apa yang akan dilakukan? Sedangkan itu benda berharga. Apa yang akan dilakukan dengan si pemegang kepala tadi? Bisa dibayangkan? Nah, coba. Sekarang apakah jawabannya? Apakah yang akan dilakukan si pemegang kepala tadi? Jadi saya mengepal tangan itu mempertahankan yang dipegang tadi, dikepal tadi, akan mempertahankannya. Setuju? Iya. Jadi intinya begini, setiap orang mempunyai prinsipnya masing-masing. Setiap orang mempunyai prinsipnya masing-masing dan tidak bisa disamakan, ya, dan tidak bisa disamakan. Jadi untuk mengajak seseorang itu kita tidak harus dengan cara kekerasan. Bisa kita membujuk, bisa kita menawarkan sesuatu, bisa juga kita menghardik, tergantung cara dari kita. Tetapi cara mana nanti yang efektif untuk mengajak teman kita tadi untuk membuka kepalanya? Kalau seandainya kita caranya tepat, pasti dia mau membuka kepala tangannya. Kalau kita tidak tepat, sampai kapanpun dia tidak akan mampu, tidak akan mau membuka kepala tangannya. Begitu juga kita dengan seorang guru. Jadi kita harus mempunyai trik sendiri, cara sendiri untuk mengetahui permasalahan anak. Gitu, ya. Nah, ini ada teori dari Dr. William Glasser, miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Ini artinya di sini terlihat bahwa ini ada gambaran seorang dewasa dengan seorang anak, artinya guru dengan anak. Jadi ilustrasi guru mengontrol murid. Jadi ibaratnya yang kedua, ilustrasi bahwa sebuah penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter murid. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Jadi ini miskonsepsi yang terjadi di sekitar kita.
Jadi ini ada diskonsip itu artinya kesalahan pemikiran ya. Bapak Ibu, ini adalah kesalahan pemikiran menurut Dr. William Fraser. Nah, ini cara mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya itu adalah realitas itu kebutuhan kita bersama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, ya. Kemudian berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya, kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Menurut teori kontrol yang benar adalah realitas kebutuhan kita itu berbeda. Jadi kebutuhan kita itu tidak sama. Kemudian setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, memiliki pandangan yang berbeda-beda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian semua orang perilakunya itu memiliki tujuan, pasti ada tujuannya. Kemudian hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri, bukan orang lain. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang-menang. Nah, jadi ini teori kontrol yang harus kita gunakan, ya, dalam penerapan budaya positif yang ada di sekolah. Jadi kita memandang bahwa semua orang itu memiliki pandangan yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, perilaku yang berbeda-beda. Ya. Ini disiplin positif. Ya, jadi kita bahas satu-satu. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai keyakinannya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ya, tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Ya, berarti kalau kita putar ke belakang tadi, berarti imbalan penghargaan kurang tepat, pemberian hukuman juga kurang tepat, ya. Selanjutnya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada kebajikan universal dan memiliki nilai intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan selanjutnya ini ada nilai-nilai kebajikan yang tadi ditanyakan dengan Bu Srinatun. Ini nilai-nilai kita, Ibu. Nilai yang disepakati bersama adalah nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ya, contoh-contoh kebajikan. Yang pertama adalah ini yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila adalah beriman dan bertakwa, ya, pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini adalah nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian dalam Ibu Primary Years Program PYP itu nilai-nilai kebajikannya yang ada adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ya. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kebajikan yang ada dalam keterampilan hidup atau life skill-nya, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi dipandang dari profil pelajar Pancasila
kemudian Ibu Primary Yes Program, kemudian keterampilan hidup atau life skill-nya. Lanjut ya Bapak Ibu. Ini budaya positif tadi ada apa namanya, nilai pentingnya yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dari perilaku manusia itu ada macam-macam motivasinya, ya, ada macam-macam unsurnya. Yang ada 3 di sini, yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan, yang kedua ingin mendapatkan penghargaan, yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan. Ini biasanya anak-anak itu nanti harus kita pahami tindakan mereka itu motivasinya yang mana. Ya, nanti akan kelihatan dari tindakan-tindakan mereka. Oke. Motivasi perilaku manusia tadi sudah ya. Nah, itu untuk menghindari ketidaknyamanan itu atau hukuman itu dari luar dirinya, yaitu ekstrinsik. Ya, kalau untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau hargai itu motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri, dari dalam. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan itu juga motivasi dari luar dirinya, dari orang lain. Ini contoh hukumannya, konsekuensinya, restitusinya. Ya, kita sedikit saja bahasnya. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu bedanya. Kalau hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Restitusi adalah merupakan pilihan. Ya, ini salah satunya. Ya. Lanjut. Ini adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu adalah tidak terencana atau tiba-tiba, ya. Biasanya ini kita memang tidak terencana. Contohnya misalnya anak terlambat upacara, itu kita tiba-tiba langsung memberikan hukuman misalnya dengan cara silakan membersihkan halaman sekolah. Nah, itu dengan tiba-tiba tidak sengaja saja hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi pada tidak dilibatkan. Bersifat satu arah. Bersifat satu arah itu artinya hanya berfokus kepada gurunya. Apa yang diberikan kepada gurunya itulah yang dikerjakan. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, ini yang tidak boleh Bapak Ibu. Fisik atau psikis itu tidak boleh. Kemudian kalau konsekuensi itu telah disepakati, ya, telah disepakati. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, dia tidak nyaman. Konsekuensinya apa kalau kamu seperti ini? Nah, seperti itu. Sikap guru selalu memonitor murid, artinya guru itu selalu mengawasi muridnya, sehingga murid merasa tidak nyaman. Tetapi kalau kita di posisi restitusi, ini adalah posisi yang terbaik, ya, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi bukan mencari-cari kesalahannya atau mencari kesalahan anak itu. Jadi kita menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Kesalahannya itu apa? Misalnya dia datang terlambat atau belajar di kelas dia mengantuk. Jadi kita tidak boleh langsung memberikan hukuman atau konsekuensi. Jadi kita harus bertanya dulu, kenapa kamu mengantuk misalnya. Jadi kita dengarkan apa penjelasan dia. Kemudian kalau dia penjelasannya misalnya begini, kenapa kamu mengantuk? Kami tadi malam nonton TV Bu sampai malam. Nah, jadi kita memberikan solusi dari masalah dia itu. Nah, kenapa kamu nonton TV sampai malam? Nah, jadi adakah usaha kamu untuk memperbaiki ini? Jadi kembali kita tanyakan kepada anak itu. Jadi nanti dia yang akan menjawab. Nanti pasti dia jawabannya, oh iya Bu, mungkin saya tidurnya tidak akan terlalu malam. Jadi kita memberikan solusi kepada anak, bukan kita memberikan hukuman. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri, yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi kalau anak berbuat salah, jangan kita yang memberi solusi,
tanyakan kepada dia solusinya bagaimana. Ya. Kalau terlambat, kenapa kamu terlambat? Misalnya, tidak diantarkan oleh orang tua. Adakah solusi untuk kamu untuk masalah ini? Pasti dia akan menjawab, oh iya Bu, besok mungkin saya akan jalan kaki, atau mungkin besok saya akan mengojek saja. Jadi dia yang memberikan arahan apa solusinya, bukan kita. Mengantuk ya Bapak Ibu, karena di sini cuacanya hujan ya, jadi wajar kalau mengantuk. Ya ini, yuk sekarang kita jawab bersama-sama. Pernyataan-pernyataan yang dilakukan tindakan guru ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Ya, yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Kalau yang tadi kita mundur ke belakang. Ini maju. Nah, kalau konsekuensi tadi apa? Ini tadi ini ada ini. Ini tidak bisa digeser ya? Kalau sudah bentuk kayak gini. Kalau konsekuensi itu terjadinya disepakati oleh seseorang, ya. Kemudian murid tetap berbuat tidak nyaman. Kalau hukuman itu tidak terencana tiba-tiba saja, kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah. Jadi kalau kita arahkan ke sini, termasuk hukuman atau konsekuensi. Kita menyuruh anak membuat kalimat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali di dalam buku kalimat. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Bermasalah? Berarti kalau konsekuensi telah disepakati seseorang. Nah, kalau ini timbul secara tiba-tiba, tidak terencana kalau hukuman tadi. Nah, jadi kalau menurut Bapak Ibu menurut Bapak Ibu yang nomor 1 itu hukuman atau konsekuensi? Menurut pendapat saya itu termasuk jenis hukuman. Karena itu pun tidak terencana. Nah, jadi kamu harus begini supaya kamu tidak terlambat lagi, kamu harus menulis ini sebanyak 100 kali. Dan itu pun kalau dipikir-pikir kasihan pula dengan murid. Nah, itu termasuk menimbulkan kekerasan fisik. Ya, karena harus menulis 100 kali itu lumayan loh. Ini mungkin tangannya sampai sakit mungkin, ya. Jadi mungkin kalau nomor 1 mungkin termasuk jenis hukuman, ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ya, termasuk hukuman karena dia ada kekerasan fisiknya di situ. Terus, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman kembali. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Nah, yang ini baru konsekuensi karena sudah ada kesepakatannya, gitu. Yang selanjutnya, membersihkan tumpangan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya, konsekuensinya kamu harus membersihkan, gitu, karena kesalahan kamu, gitu kan. Terus murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, tadi sudah tahu ya Bapak Ibu beda hukuman dan konsekuensi ya. Ya, sekarang lanjut. Ya. Nah, ini selanjutnya adalah hukuman, tapi dia dihukum oleh penghargaan. Jadi kalau kita dihukum oleh penghargaan itu artinya seperti tadi pemberian penghargaan karena anak itu mendapatkan nilai yang baik itu sebenarnya memberikan dampak yang buruk. Dampak yang buruk artinya begini, kok Ibu mengatakan seperti itu? Karena ini salah satu alasannya adalah satu, penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek, bukan jangka panjang, ya, itu penyebabnya. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif.
Yang ketiga, penghargaan itu bisa merusak hubungan. Contoh begini yang penghargaan bisa merusak hubungan. Di sekolah kita ada salah satu orang guru yang memang berprestasi. Gitu. Kemudian kepala sekolah memberikan penghargaan kepada guru yang berprestasi itu. Dengan berfokus kepada satu orang guru itu akan memberikan dampak kepada guru yang lain. Karena kita manusia biasa, mungkin beliau iri. Kan kemarin kan dia kan dapat prestasi karena dibantu kita. Kok kita nggak dihargai? Nah seperti itu. Jadi itu bisa merusak hubungan. Jadi nanti antara yang A dan B itu bisa terjadi kesenjangan hubungan. Jadi penghargaan itu bisa merusak hubungan. Yang kedua, keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, ya. Karena begini, menurunkan kualitas itu di saat dia tidak diberikan penghargaan, dia tidak akan mau berbuat lagi, ya, berbuat lagi. Jadi penghargaan itu bisa menurunkan kualitas seseorang. Selanjutnya, penghargaan itu bisa mematikan kreativitas, ya. Kemudian penghargaan itu bersifat menghukum, kemudian motivasi dari dalam dirinya sendiri. Itu yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan itu tidak selamanya berdampak positif kepada peserta didik kita. Jadi boleh saja kita memberikan apresiasi, ya, kepada anak-anak, tetapi inilah dampaknya. Dia hanya berpengaruh kepada jangka pendek di saat itu saja. Nanti di saat kita tidak memberikan penghargaan, dia akan down, dia akan lupa, dia tidak akan melaksanakan apa yang sudah menjadi prestasinya. Kemudian untuk menentukan ini harus memang ada motivasi dari dalam dirinya. Jadi dia walaupun tidak diberi penghargaan, kalau sudah ada motivasi dari dalam dirinya, dia tetap akan berbuat. Ya, jadi jangan memanjakan anak kita dengan adanya penghargaan. Penghargaan itu memang perlu, karena setiap orang memang perlu dihargai, tapi ada batasan-batasannya. Ya, kemudian apa lagi? Ya, ini keyakinan kelas. Nah, ini sekarang yang sedang dibudayakan keyakinan kelas. Ya, mengapa kok namanya itu keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ya, ini ya pertanyaan penggantinya, ya, untuk menjawab yang tadi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ya, Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Ya, siapa yang bisa jawab? Terima kasih kepada Bu Umi. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Itu menurut saya penggunaan helm itu adalah suatu keyakinan. Dalam hal itu penggunaan helm itu akan melindungi kepala kita di saat kita terjadi kecelakaan jalan. Ya. Kenapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini itu mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari. Karena di sini kalau menurut saya menggunakan masker itu apabila kita jalan melewati banyak debu, itu untuk menjaga kesehatan. Jadi yang kedua, mencuci tangan itu apabila kita mau makan, mungkin kita entah megang apa, entah tangan kita kotor atau megang seperti kucing, apa kita nggak cuci makan, nanti kumannya masuk tubuh kita. Apalagi saat udara kotor, kita harus menggunakan masker, ya. Untuk tangan, ya, karena tangan ini banyak aktivitasnya, maka setiap kita melakukan aktivitas itu harus mencuci tangan. Ya. Ya, ini
keyakinan. Keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agamanya. Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebajikan yang secara umum yang disepakati ya secara tersirat dan tersurat ya, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agamanya. Kemudian ini perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa serta bersifat universal, artinya menyeluruh ya. Kemudian peraturan biasanya itu dibuat oleh guru dan hanya bersifat satu arah. Jadi perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas itu bedanya itu kalau keyakinan kelas itu disepakati antara guru dan siswa, kalau peraturan itu biasanya hanya guru saja yang membuat. Jadi siswa yang melaksanakan, guru yang membuat. Sebelum memulai pembelajaran, kita minta dulu kesepakatan kelas dari anak-anak itu keyakinan kelasnya apa. Anak-anak, hari ini kita harus membuat keyakinan kelas kita. Jadi kelas kita ini sekarang anak-anak mau aturannya bagaimana gitu. Jadi kita tanyakan, pasti mereka menjawab, tidak boleh buang sampah bu, ya kan? Nah, terus pasti ada yang jawab, tidak boleh ganggu teman bu. Jadi kita tulis di papan tulis apa yang mereka inginkan itu. Nah, sudah kita sepakati, tetapi ingat, pada waktu membuat keyakinan kelas kita tidak boleh menggunakan kata tidak boleh. Nah, jadi kita meluruskan, misalnya anak-anak begini, tidak boleh ganggu teman bu, tidak boleh musuh-musuhan. Jadi kita buat di situ, saling menghormati antara satu dengan yang lain. Jadi kalimatnya itu kita haruskan. Nah, misalnya dia begini, bu, tidak boleh lagi bu buang sampah sembarangan bu. Kita tulis di situ, menjaga kebersihan kelas. Jadi kalimat-kalimat yang keluar dari anak itu kita arahkan, kita bimbing menjadi kalimat yang positif. Jadi diusahakan besok rekan-rekan guru ya, kalau di kelas pada waktu memulai awal pembelajaran harus kita sepakati membuat keyakinan kelas. Kita usahakan kontrol setiap hari, walaupun kelas 1 itu bisa. Ya, 2 saja keyakinan kelas jadi tapi kita dengan kesepakatan begini, anak-anak keyakinan kelas sudah kita buat dan anak-anak sudah setuju, ibu guru sudah setuju, kita laksanakan secara baik, tidak boleh kita langgar, ya, tidak boleh kita langgar, tapi tidak boleh kita memberikan hukuman, tidak boleh. Ya, kita harus membuat kesepakatan yang kita sepakati bersama. Terima kasih Bu Didi. Kemudian, nah ini caranya, ya. Pembentukan keyakinan kelas. Ini kemarin sudah saya buat juga kemarin videonya, ya. Ini bersifat abstrak. Abstrak itu nyata, ya. Terus berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif. Yang tadi saya bilang tadi, sedikit saja agar mudah diingat. 2 atau 3 kesepakatan kelas itu sudah cukup, ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan kelas, ya. Ini mempersilahkan murid-murid untuk bercurah pendapat tadi, mengenai peraturan yang mau disepakati. Kemudian mencatat masukan-masukan murid tadi yang kita tuliskan di papan tulis atau bisa kemarin kami dengan menggunakan kertas sticky note itu bisa. Nah, kemudian menyusun keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Nah, contoh ini kalimat negatifnya, kata anak-anak jangan berlari di kelas atau di koridor. Kalimat positifnya kita ganti, berjalan di kelas atau di koridor. Jadi jangan menggunakan kata jangan. Kalau menurut Budi, kalau asal kita ngomong jangan atau tidak boleh itu malah dikerjainnya sama dia. Nah, sama anak itu malah dikerjainnya. Jangan nak, jangan lari nak, malah dia ngumpul lari. Nah, gitu. Nah, jadi kita umpamakan menghindari kata jangan atau tidak. Berjalan saja nak, berjalan pelan-pelan. Tidak boleh, jangan lari. Ya, pasti dia berlari. Ya, jadi kita menggunakan berjalan saja pelan-pelan. Ya. Kemudian, tinjau kembali daftar dari yang curah-curah pendapat anak-anak tadi kita tinjau kembali mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Kemudian setelah keyakinan selesai dibuat, maka semua
kita cukup dengan kata sepakat saja. Setuju anak-anak dengan keyakinan kelas kita hari ini? Pasti mereka setuju, Bu. Nah, kalau sudah setuju seperti itu, berarti dia sudah sepakat dengan aturan yang sudah dibuat. Dibuat oleh siapa? Dibuat oleh mereka dan kita, dan sepakati bersama. Keyakinan kelas selanjutnya diletakkan pada dinding kelas di tempat yang mudah dilihat. Ini kalau yang kemarin saya buat ini seperti ini kemarin, tapi belum sempat diletakkan. Nah, ini seperti ini prosedurnya. Jadi ini kemarin anak-anak sendiri yang membuatnya. Ini seperti ini. Nah, jadi ini kemarin kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang sudah kami dapatkan, yaitu menjaga kebersihan kelas, saling menghormati antar teman, datang dan pulang tepat waktu, kemudian sopan dalam menyampaikan pendapat. Kemudian mereka menandatangani. Mereka setuju dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ini hasil dari keyakinan kelas. Contohnya seperti itu. Nah, ini lanjut lagi, banyak materinya. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, ya. Kemudian kebutuhan dasar ini tentu ada alasannya, ya. Kebutuhan yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima, ya, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama. Kemudian penguasaan, harga dirinya, keinginan untuk dianggap, ya. Kemudian kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru. Kemudian ada kesenangan, seni bermain, humor dan antusias. Di sini nanti ada pernyataan-pernyataan termasuk kebutuhan dasar. Nah, ini ada pernyataan seperti ini. Kebutuhan dasar yang mana? Apakah masuk yang bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan atau kesenangan? Di sini kita lihat pernyataannya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Itu termasuk kebutuhan yang mana? Kesenangan. Nanti kita lihat jawabannya, ya. Kemudian ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku. Rasa diterima dan disayangi. Ya. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku. Penghargaan. Aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Kerjanya tadi, ya, tadi. Aku bosan. Ya, sekarang kita lihat jawabannya. Ya. Nah, ya. Nomor 1, kesenangan. Ibu guru kejar aku karena guru sayang aku, berarti dia butuh cinta dan kasih sayang. Aku hebat, berarti dia butuh dia penguasaan. Kemudian aku bosan, berarti dia butuh kebebasan. Lanjut. Nah, ini posisi kontrol guru. Jadi ini yang menurut kami kemarin kami sangat tersentuh dengan ini, ya. Ada posisi kontrol guru itu ada 5. 1, kita sebagai posisi penghukum, pembuat merasa bersalah. Posisi teman, pemantau atau monitor. Yang terakhir manajer. Jadi kita nanti di posisi yang mana? Nah, simak video. Jadi ini nanti videonya seperti ini. Nanti dicetakkan saja. Nanti. Hukum biasanya berbicara dengan kok senang ya bikin ibu susah ya. Ini ada beberapa kasus banyak misal di posisi yang mana Bahkan menyimpan dendam. ini ada kasus. Jadi nanti posisi yang mana kita yang selama ini kita lakukan itu yang mana?
Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan semangat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Kata Ibu, Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. iya Bu, habis tunggu saya lupa bawakan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap balesin ya Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya, sebagai pemantau atau pemonitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ini yang posisi manajer, ini yang diharapkan dari seorang guru. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren.
tidak lupa menyetel alarm saya, Bu? Baik, kalau Naren lupa menyetel alarmnya di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai saat alarm kapan ya, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang mempersiapkan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Hebat. Salam dan bahagia. Setelah menyaksikan video tadi, mungkin Bapak Ibu akan merasa bisa menilai dirinya sendiri, ya, bisa menilai dirinya sendiri dalam arti saya itu berada di posisi mana. Ya. Kalau penghukum tadi itu yaitu nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya, kemudian mata melotot dan jari itu menunjuk-nunjuk menghati. Itu posisi penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah ini suaranya memelas, ya, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, ya. Kemudian hasil akan marah ini akan hasil dari posisi kontrol penghukum ini hasilnya adalah marah dan mendendam atau bersifat agresif. Kemudian pembuat merasa bersalah ini hasilnya adalah murid akan merasa bersalah, menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Itu dampaknya itu. Ini pendapatnya sangat buruk kalau yang posisi kontrol ini. Kemudian sebagai teman itu suaranya ramah, ya, akrab, bercanda, kemudian bahasa tubuhnya itu merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Itu hasilnya yang kita lakukan kalau posisi kontrol guru kita dalam posisi teman itu murid akan menjadi tergantung kepada guru. Ya. Kemudian pemantau, nada suaranya datar, bahasa tubuh formal. Hasilnya adalah murid tetap dibuat tidak nyaman, mandiri tetapi tidak sepenuhnya. Mandiri tetapi dia tidak sepenuhnya. Kemudian yang terakhir yaitu posisi yang ideal yaitu adalah posisi manajer. Nah, di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu itu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi murid sendiri yang menemukan solusi atas permasalahannya sendiri.
yaitu dengan suara yang halus, ya, bahasa tubuh yang tidak kaku, kemudian mendekat kepada murid. Ini nanti hasilnya dari posisi kontrol kita sebagai manajer, itu hasilnya adalah murid semakin mandiri, percaya diri dan bertanggung jawab. Jadi sudah dijelaskan untuk kita ke dalam posisi manajer itu tidaklah mudah, ya. Jadi kita memang harus bertahap merubah posisi kontrol kita yang dulunya kita sebagai penghukum, nah sekarang tidak boleh lagi, kita harus merubah diri kita menjadi posisi setidak-tidaknya pemantau atau manajer. Kemudian lanjut, ini ada di posisi kontrol manakah aku, ya. Coba kalau menurut Bu Rupiah sudah berada di posisi kontrol yang mana, Bu? Merasa bersalah. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Kalau menurut buruknya sampai di posisi yang mana? Apakah menghukum, membuat merasa bersalah, ya? Jadi ini nanti dengan ucapan kita itu anak itu merasa bersalah bahwa karena dialah ini terjadi. Jadi itu tidak boleh. Karena buruknya yang teman atau pengacau, yang teman boleh. Kadang-kadang ada ini juga, makanya anaknya harus diberikan. Ada keras, ada halus juga, dan ada halusin lain. Perasaan saya itu kan, perasaan saya itu kalau anak tuh nggak bisa dilemahkan terus. Tapi di dalam lemah tuh ada juga sekali-sekali kita yang kata-katanya yang agak tegas juga. Ya. Jadi dia merasa posisinya sekarang adalah sebagai posisi teman. Tidak apa-apa, kita belajar dari diri kita sendiri, ya. Jadi memang untuk menuju posisi kontrol yang ideal itu memang tadi membutuhkan sebuah proses, ya. Kemudian lanjut, yaitu tadi sudah terjawab, ya. Kemudian apa yang akan aku lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Apakah kita akan tetap di posisi itu, atau kita akan ada motivasi dari diri kita sendiri untuk merubah diri kita sendiri, atau bagaimana? Nah, silakan Gusti. Ya, kan itu tadi ada berapa perbandingan ya, ada 4 ya, ada 5. Nanti kalau kita sudah kita tadi sudah menyimak itu ada 4, maksudnya kebiasaan dulu yang dilakukan itu semua tuh ada tuh, maksudnya tipe-tipe itu ada juga yang memiliki semuanya, tetapi kan, nah itu tadi sekarang kan anak-anak kita kadokan, ya dah, dia perlu dihargai, disayangi. Tapi ya kita harus melakukan perubahan tuh dari diri kita sendiri, ya itu dari diri kita sendiri bahwa anak itu juga punya perasaan gitu, ya perlu dihargai, ya. Jadi ini artinya usaha yang dapat kita lakukan adalah kita memberikan motivasi kepada diri kita sendiri bahwa kita dalam menghadapi anak itu kita memang butuh tahapan-tahapan, ya, tahapan-tahapan yang baik supaya anak itu pun mengerti tentang dirinya sendiri, kemudian juga memahami diri kita. Jadi dia ada timbal baliknya antara anak-anak dan dengan kita. Jadi ada timbal baliknya. Nah ini kemudian yang terakhir ini adalah segitiga restitusi, yaitu segitiga restitusi ini apa? Yaitu sebuah proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua supaya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi nanti segitiga restitusi ini digunakan untuk menyelesaikan anak-anak yang memiliki masalah. Ya, ini tahapannya adalah yang pertama segitiga restitusi itu adalah yang pertama ini Bapak Ibu, menstabilkan identitas anak itu dulu. Kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah, kemudian kita menanyakan keyakinannya. Jadi menstabilkan identitas itu dengan cara kita meyakinkan kepada anak itu bahwa kesalahan yang dia lakukan itu bukan dia saja yang pernah bersalah, tetapi semua orang pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, anak ibu melakukan kesalahan, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tetapi, nah, kita validasi tindakan. Kesalahan itu bagaimana cara kita memperbaiki kesalahan itu? Gitu. Nah, kemudian sesudah mendapat jawabannya, baru nilai-nilai apa saja yang sudah dilanggar dari tindakan dia tadi. Nah, ini adalah segitiga restitusi yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada anak-anak.
ya pasti kamu pada menyesal. Bapak juga sama apabila ada yang menurut Bapak. Nah, ini yang pada sisi tindakan apa menstabilkan identitasnya dulu. Pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya harus memakai makeup Pak. Tahu banget, saya ditakutan dia daripada teman-teman lain. Oh begitu. Tapi kamu melakukan seperti itu ada satu alasan tertentu kan? Iyalah, saya lihat aja Pak. Ya saya ada diri lah. Aku saya suka senang. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berpikir lagi. Hanya yang ketakutan. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya mau dekat saja. Udah terus Pak, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mempraktekkan di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak Pak. Capek Pak, dia kenal. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keyakinan kamu? Ya, saya sebenarnya masuk ke orang lain. Ini berarti nilai-nilai kebajikan yang sudah tertanam di anak itu. Berarti dia sudah tahu bahwa dia harus menghargai orang lain. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil keputusan untuk berpikir mau apa saya itu. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Dan nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan bertanggung. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi sudah terlihat Bapak Ibu ya, kalau seandainya anak kita ada yang bermasalah, Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru. itu tadi contoh di video tadi adalah contoh seorang guru yang bagaimana menindaklanjuti kesalahan anak ya. Jadi beliau itu tidak langsung marah-marah atau bagaimana, jadi dia menggunakan posisi manajernya di situ, kemudian dengan penerapan segitiga restitusi tadi ya, dia menstabilkan identitas anak itu dulu, mengapa dia seperti itu, kemudian validasi tindakannya, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas terhadap anak tersebut, kemudian menanyakan nilai-nilai yang ada dari keyakinan kelas tadi. Ini kesimpulannya adalah dalam penerapan disiplin positif hendaknya guru memiliki kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana dirinya sebagai among, ya, kita sebagai among, ya, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya. Jadi untuk merefleksi diri kita itu Bapak ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan penyebaran pemahaman masalah budaya positif ya. Semoga kita ke depannya menjadi lebih baik ya. Demikianlah pemaparan tentang penyebaran budaya positif. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian, dalam ucapan saya, dalam tingkah laku saya ada kesalahannya, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mugia yang telah memberikan pemaparan materi tentang budaya positif. Semoga kedepannya kita dapat menerapkan budaya-budaya positif yang telah diberikan. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rupiah SPD, teman sejawat dari Ibu Mukiyem SPD. Selamat kepada Ibu Mukiyem SPD yang telah menyelesaikan aksi nyata budaya positif. Aksi nyata ini memberi dampak positif bagi diri saya sendiri, peserta didik, dan sekolah. Dalam melakukan penyebaran pemahaman budaya positif, sudah disampaikan oleh Ibu Mukiyem sangat jelas dan mudah dipahami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Sehat-sehat ya? Masih semangat? Masih. Kita tepuk semangat dulu. Yuk, tepuk semangat. Sekarang kita tepuk hebat. Yang masih ingat tepuk hebat? Ya, yang begini. Cepat, cepat, hebat. Ya, kita semangat. Yuk, kita tepuk hebat. Cepat, cepat, hebat. Luar biasa anak-anak itu semuanya. Ya, pagi-pagi harus semangat. Anak-anak, kegiatan kita hari ini adalah kita membuat keyakinan kelas. Membuat apa? Keyakinan kelas. Anak-anak, apakah ada yang tahu apa itu perbedaan peraturan kelas atau peraturan sekolah dengan keyakinan kelas? Ada yang tahu? Peraturan sekolah itu dibuat secara sepihak, ya. Artinya kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama, yaitu kesepakatan antara ibu guru dan anak-anak, ya. Dibuat kesepakatan antara ibu guru dan anak-anak. Anak-anak di sekolah kita itu ada peraturan tidak boleh terlambat atau datang tepat waktu. Apakah anak-anak mengikuti pembuatan aturan itu? Di sekolah itu ada peraturan datang tepat waktu. Apakah anak-anak ikut membuat aturan itu? Jadi tidak, ya, tidak ikut membuat. Tetapi anak-anak menjalankannya kan? Iya. Tetapi beda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama. Ya, misalnya datang tepat waktu ke dalam kelas, itu kita yang membuat, kita yang mensepakatinya. Berarti beda peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Beda peraturan sekolah dengan keyakinan kelas adalah kalau peraturan itu dibuat secara sepihak, kalau keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama. Terus ada aturan di jalan. Misalnya dalam berkendara kita harus menggunakan helm. Apakah anak-anak ikut membuat peraturan itu? Tidak. Iya, tetapi anak-anak menjalankannya? Iya. Itu bedanya, itu kalau peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita membuat peraturan yang ada di dalam kelas itu secara bersama-sama. Paham? Beda peraturan sekolah dengan keyakinan kelas? Bisa dipahami? Ya. Aturan-aturannya adalah dalam membuat kalimatnya nanti, buat tadi itu buatlah dengan kalimat yang baik, ya. Buatlah dengan kalimat yang positif. Itu. Contohnya, anak-anak membuat begini. Tidak boleh datang terlambat. Anak-anak dapat merubahnya menjadi kalimat yang positif. Misalnya, apa contohnya misalnya? Datang tepat waktu. Itu akan menjadi kalimat yang lebih baik. Jadi langkah-langkah nanti pada waktu pengerjaan, ya, dibuat dengan menggunakan kalimat yang positif. Kalimat positif itu apa? Anak-anak harus menghindari, ya, menghindari kata tidak atau
jangan, itu dihindari, ya. Ulangi, dalam membuat kalimat positif itu anak-anak dihindari cara menggunakan kata tidak atau jangan. Paham? Ya, bisa kita mulai? Bisa. Masih semangat? Masih. Ya, yuk ulang lagi, tepuk semangat. Di sini Ibu ada kertas sticky note, ya. Nanti Ibu akan membagikan kepada anak-anak semua, ya. Kertas sticky note ini satu persatu. Nanti anak-anak silahkan ditulis keyakinan kelasnya yang mana, ya. Keyakinan kelasnya apa, silahkan ditulis di sini. Ya, ingat tadi dalam menuliskan keyakinan kelas, aturannya adalah menggunakan kalimat yang positif, kalimat yang baik. Dihindari menggunakan kata tidak atau jangan. Bisa dipahami? Bisa kita mulai? Bisa. Baiklah, Ibu akan membagikan kepada anak-anak semuanya, ya. keyakinan kelas kamu tadi sudah dikelompokkan dengan teman-temanmu ya. Jadi ini yang termasuk nilai disiplin ya, datang tepat waktu,
kemudian mengerjakan PR dengan tepat, apalagi ini disiplin berpakaian dengan baik, itu termasuk disiplin. Kemudian yang termasuk dalam hanya saling menghormati, di sini ada menghormati teman, menghargai ibu guru, kemudian saling menghormati satu dengan yang lain. Ini adalah nilai saling menghormati. Kemudian di sini sebelah sini ada nilai tanggung jawab, ya, itu menjaga kebersihan sekolah dan kelas. Tanggung jawab, ya, yaitu menjaga kebersihan, kemudian mengerjakan PR, ya, kemudian piket kelas, itu merupakan tanggung jawab kita bersama, ya. Sekarang akan kita pilih anak-anak mana yang termasuk nilai kedisiplinan, ya. Ini Ibu akan ambil satu, ya, ikut saya di sini, ya. Sepakat kita datang tepat waktu, ya, kita di sini, ya, ya. Kemudian harus menyayangi teman, sepakat? Sepakat. Ya, harus menghormati ibu guru, sepakat? Sepakat. Kita tempel di sini, ya. Ya. Kemudian Ibu ambil lagi satu, yaitu, ya, datang tepat waktu, ya. Ya, misalkan datang tepat waktu, tidak boleh terlambat, ya. Ya, kita sepakat sini. Kemudian kita ambil lagi yang mana, ya, saling menjaga kebersihan sekolah, ya. Sepakat? Ya, kurang semangat, sepakat? Ya, kemudian kita ambil apa lagi? Memakai pakaian rapi, ya, sepakat? Sepakat. Kembali ke tempel di sini, ya, ya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, berarti termasuk nilai menjaga kebersihan, sepakat? Sepakat. Tempelkan di sini, ya. Jadi anak-anak, hari ini kita sudah mendapati keyakinan kelas kita, ya. Yang pertama datang tepat waktu, kemudian menjaga lingkungan sekolah supaya tetap bersih, melaksanakan piket kelas, kemudian meletakkan sampah pada tempatnya, saling menghormati antara ibu guru dan teman-teman, ya. Anak-anak, kesepakatan kelas sudah kita buat, keyakinan kelas sudah kita buat. Nah, keyakinan kelas ini akan kita tanda tangani, akan kita sepakati untuk kita jalankan. Setuju? Setuju, ya. Anak-anak, nanti anak-anak silahkan semuanya secara bergiliran akan menandatangani keyakinan kelas yang sudah kita buat ini, ya. Semuanya ibu guru akan menandatangani, anak-anak juga akan menandatangani. Kita siap menjalankan keyakinan yang sudah kita buat, ya. Baiklah, ibu akan mengawalinya, ya. Ya, sini, ya. Nah. Ya, ibu sudah mengawali dengan penandatanganan keyakinan kelas ini yang menandakan bahwa ibu sudah setuju dengan keyakinan kelas yang ada, yang sudah kita buat. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, sebelah sini langsung. Ya, sini langsung Putri, silakan. Ya, di sini boleh, dekat ibu boleh, sini boleh. Ya, silakan dilanjutkan. Barita. Silakan. Ya, kita sebelah sini. Ya. Silakan di sini juga boleh cari tempatnya kosong, ya. Silakan di tempat yang kosong. Kita tanda tangani kesepakatan keyakinan kelas kita. Ya, sambung ke belakangnya. Ya. Ya, silakan Adik Fasuci. Ya. Ini
toilet. Sini masih ada. Ya, cepetan, lanjut. Sebelah sini. Ya. Nah, kemudian anak keyakinan kelas sudah kita dapatkan, anak sudah menandatangani, ibu guru juga sudah menandatangani, berarti ini adalah keyakinan kelas yang harus kita laksanakan, harus kita jalankan dalam kegiatan kita sehari-hari. Mudah-mudahan anak-anak ya, dengan ada keyakinan kelas ini, kelas kita semuanya menjadi lebih baik lagi ya. Sekarang keyakinan kelas sudah jadi, ibu minta 2 orang akta dengan hakim, silahkan ditempel keyakinan kelas kita nak di dinding kelas ya, silakan ditempel. Ya, Pak, kamu masih ke depan, silakan ini ditempel di dinding kelasnya ya. Ya, silakan. Yuk, tempel di tempat yang udah terbaca ya. Terima kasih Arta dan Hakim. Anak-anak, keyakinan kelas sudah kita tempel di dinding semua ya. Berarti kita sudah berhasil membuat keyakinan kelas. Baiklah anak-anak, terima kasih partisipasinya ya. Ibu akhiri, ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Asna Humaira. Saya siswa kelas 4A SD Negeri 214. Saya sangat senang diajak berdiskusi membuat keyakinan kelas. Kami mendapat keyakinan kelas yang harus disepakati bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.